Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujina Rahayu. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana, Fakultas Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal internasional dengan judul Analisis Eksperimental Paduan Aluminium LM25 dengan Karbon pada Material Komposit. Ini merupakan rincian dari jurnal yang akan saya bahas, di mana jurnal ini saya dapatkan di website Science Direct. Jurnal ini diteliti oleh beberapa mahasiswa di India dengan nama P. Suresh, P. Arunagiri, dan A. P. Arun Pravin. Jurnal ini diterima di Science Direct pada tanggal 23 Desember 2019. Ini merupakan alamat atau URL jurnal yang saya bahas, bisa dilihat. Ya, selanjutnya ada beberapa hal yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, kedua landasan teori, ketiga metodologi penelitian, keempat pengumpulan data, kelima pembahasan penelitian, serta kesimpulan dan saran. Kita masuk ke dalam pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Apa latar belakang mengapa penulis melakukan penelitian ini? Ya, yang pertama ada pengertian dari MMC itu sendiri. Metal Matrix Composite umumnya terdiri dari paduan logam ringan seperti aluminium, magnesium, titanium, diperkuat dengan partikel keramik atau serat. Kemudian pengembangan MMC dengan paduan aluminium tersedia secara komersial. Paduan aluminium komersial dipilih untuk MMC karena mereka memiliki sifat mekanik yang baik, mudah didapat, dan cocok untuk penggunaan panas. Dan dari alasan-alasan itu, penulis pun memutuskan untuk memilih logam ringannya itu yaitu aluminium karena memiliki keunggulan-keunggulan yang telah saya paparkan tadi. Maka dari itu, pada penelitian kali ini akan mencoba memadukan aluminium alloy LM25 dengan komponen lain, yaitu karbon, agar bisa diperoleh sifat mekanik yang lebih baik lagi daripada aluminium alloy LM25 semata, serta agar bisa memenuhi persyaratan untuk bisa digunakan di berbagai macam aplikasi. Nah, jadi penelitian ini tuh ingin membuktikan bahwa adanya perubahan sifat apabila ditambahkan dengan karbon daripada hanya aluminium alloy saja. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh penambahan karbon terhadap sifat mekanik dan mikrostruktur dari logam aluminium alloy LM25. Yang kedua, bagaimana perbedaan sifat mekanik antara logam aluminium alloy LM25 dengan komposit matriks logam aluminium alloy LM25 yang sudah diperkuat dengan karbon tadi. Yang ketiga, apa saja aplikasi dan kegunaan logam aluminium alloy LM25 yang sudah diperkuat dengan karbon. Selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini menjawab rumusan masalah tadi. Yang pertama, mengetahui pengaruh penambahan karbon terhadap sifat mekanik dan mikrostruktur dari logam aluminium alloy LM25. Yang kedua, mengetahui perbedaan sifat mekanik antara logam aluminium alloy LM25 dengan komposit matriks logam aluminium alloy LM25 yang sudah diperkuat dengan karbon. Yang ketiga, mengetahui aplikasi logam aluminium alloy LM25 yang sudah diperkuat dengan karbon. Selanjutnya kita masuk ke dalam landasan teori. Yang pertama ada Alan May dan kawan-kawan mengembangkan komposit hibrida matriks aluminium dengan menggunakan abu limbah agro dan silikon karbida, di mana partikel SiC ditambahkan dengan berbagai presentasi berat. Nah, dan hasilnya menunjukkan adanya perbedaan sifat, lebih ke sifat yang kurang baik. Nah, selanjutnya Metrovix dan kawan-kawan menyatakan bahwa komposit matriks logam berdasarkan matriks dapat digunakan sebagai bahan yang ringan dan tahan lama. Dalam percobaan ini, komposit matriks aluminium hibrida ditambahkan pada beberapa bahan penguatan yang diaplikasikan pada beberapa area untuk meningkatkan berbagai macam sifat. Nah, dari percobaan ini kita ketahui bahwa adanya penguatan akan merubah sifat pula. Jadi maka dari itu penulis menambahkan penguatan karbon untuk mengetahui sifatnya seperti apa sih. Nah, selanjutnya ada Rames dan kawan-kawan mempresentasikan studi kasus tentang perilaku fatigu dari NIP di lapsi SA3N4 diperkuat bahan AL661. Di dalam mempelajari komposit,
tanpa menunjukkan peningkatan kekuatan sifat kelelehan bila dibandingkan dengan paduan yang tidak diperkuat pada kondisi pengujian yang identik. Kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Yang pertama ada pemilihan material, di mana material yang pertama adalah paduan aluminium LM25 itu sendiri, di mana nanti si paduan aluminium LM25 ini yang merupakan bagian utama akan dicampurkan oleh karbon. Nah, karbon yang dicampurkan ini akan meningkatkan sifat-sifat aluminium LM25 dan sifatnya itu diidentifikasi pada pengujian mekanis yang berbeda menggunakan standar ASTM. Lalu diamati serta dibandingkan dengan aluminium LM25 tanpa penambahan karbon. Paduan aluminium LM25 dibuat dengan cara pengecoran gravitasi. Coran distandarisasi dalam beberapa kondisi, yaitu ada 4 kondisi. Kondisi yang pertama ada kondisi case, kondisi perlakuan pengendapan, kondisi perlakuan larutan dan stabilisasi, dan yang terakhir ada kondisi perlakuan panas penuh. Yang kedua, bahannya yaitu adanya unsur karbon, di mana unsur karbon ini mudah tersedia dalam bentuk batu bara. Karbon adalah unsur kimia penting di alam semesta berdasarkan masanya setelah hidrogen, helium, dan oksigen. Telah diukur bahwa bumi padat secara keseluruhan mengandung 730 ppm karbon dengan 2000 ppm di inti dan 120 ppm pada gabungan mantel dan kerak bumi. Kita masuk ke dalam alur metodologi penelitian. Nah, jadi penelitian ini itu dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama yang sudah saya tadi jelaskan ada pemilihan material, di mana menggunakan paduan aluminium LM25 dan bubuk karbon. Selanjutnya pemilihan proses. Nah, prosesnya itu menggunakan proses pengecoran, metode pengecoran. Dan yang ketiga ada casting, di mana aluminium LM25 ini sebelum ditambahkan karbon, dia dipanaskan pada suhu 700 sampai 720 derajat Celcius. Nah, kemudian ditambahkan karbon, lalu dituang ke dalam cetakan, kemudian didiamkan hingga padat. Setelah padat, dilakukan pengujian berdasarkan standar ASTM, yaitu ada beberapa pengujian yang akan dilakukan, yaitu ada uji kekerasan, uji tegangan, uji benturan, uji mikrostruktur, dan analisis kimia. Setelah dilakukan pengujian, hasilnya pun dibandingkan dengan aluminium LM25 saja yang tanpa adanya penambahan karbon. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil pembahasan, di mana matriks logam aluminium LM25 yang diperkaya dengan karbon diperoleh setelah proses pengecoran, kemudian adanya proses pemanasan dan pencetakan. Nah, kemudian sifat-sifatnya diidentifikasi oleh pengujian mekanis yang berbeda dengan menggunakan standar STM, kemudian diamati dan dibandingkan dengan aluminium LM25. Ada 5 macam analisa yang dilakukan pada penelitian di jurnal ini yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama ada tes kekerasan, tes tegangan, tes benturan, mikrostruktur, dan analisis kimia. Untuk 5 macam analisa yang dilakukan akan saya bahas satu-satu. Yang pertama itu ada tes kekerasan. Tes kekerasan itu ada 3 jenis atau ada 3 cara, yaitu ada uji kekerasan Brinell, uji kekerasan Rockwell, dan uji kekerasan Whiskers. Pada penelitian ini dilakukan metode uji kekerasan Brinell untuk mengetahui kekerasan Brinellnya, dijabarkan dalam ASTM S10. Nah, di sini itu terdapat tabel perbandingan kekerasan Brinell antara aluminium alloy LM25 dengan karbon tetapi tanpa adanya pemanasan. Kemudian ada aluminium alloy LM25 tanpa penambahan karbon. Selanjutnya yang ketiga ada aluminium alloy LM25 dengan karbon setelah ada pemanasan. Bisa dilihat hasilnya. Kemudian yang kedua ada tes ketegangan, di mana ketegangan dilakukan pada spesimen atau sampel yang disiapkan sesuai standar ASTM L8 dengan menggunakan mesin pengujian universal. Ini terlihat perbandingan antara 3 aluminium alloy, di mana yang memiliki nilai paling tinggi yaitu aluminium alloy LM25 dengan karbon setelah adanya pemanasan tapi ya. Nah, selanjutnya ada tes benturan, di mana uji benturan itu biasanya dilakukan ada 2, yaitu ada uji benturan Charpy dan uji benturan Izot. Uji benturan yang dilakukan pada kali ini yaitu uji Charpy.
dengan menggunakan standar ASTM E23 untuk menentukan kekuatan material terhadap benturan. Ini terdapat perbandingannya, di mana apabila ditambahkan karbon, semua akan meningkat, baik yang sebelum dipanaskan maupun yang telah dipanaskan akan meningkat dibandingkan hanya aluminium LM25 saja, baik dari segi energi dan segi kekuatan benturannya ya. Selanjutnya ada struktur mikro, di mana mikrostruktur adalah karakteristik penampilan dan karakteristik fisik susunan logam yang diamati dengan mikroskop. Pemeriksaan mikrostruktur melibatkan penelitian struktur logam, paduan serta komposit pada ukuran mikroskopis dengan menggunakan mikroskop. Nah, di sini terlihat bahwa ada pembesaran 6,25 kali dan ada 12,2 kali ya. Nah, ini bisa terlihat jelas sifat fisiknya. Yang terakhir ada analisis kimia, di mana analisis kimia adalah studi tentang komposisi kimia dan struktur zat dan tindakan penguraian suatu zat menjadi elemen penyusunnya. Komposit matriks logam yang dicor aluminium LM25 dengan karbon ini dianalisa dan dideteksi secara kimia dari persen karbon dalam komposit matriks logam tersebut. Di sini terlihat bahwa yang paling besar memang aluminium karena itu zat utamanya ya, dan ini merupakan beberapa zat lain selain karbon yang terdapat pada komposit aluminium alloy LM25 yang dengan adanya penambahan karbon ini. Jadi tidak hanya pure aluminium dan karbon, ada beberapa senyawa lain yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama terlihat bahwa paduan aluminium LM25 yang diperkaya karbon dapat digunakan untuk produksi komposit dan bisa memberikan hasil yang lebih baik untuk berbagai aplikasi. Yang kedua, logam ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi otomotif seperti 4-cylinder AGR, valve body of tractor, manifold cylinder, dan bagian kompresor udara. Oleh karena itu, sifat LM25 ini dapat ditingkatkan oleh karbon, dan struktur mikronya dianalisis oleh fotografi mikro dan hasil tes deskriptif diamati. Nah, jadi banyak hal yang harus diamati untuk mendapatkan hasil yang sesuai yang akan dimau oleh beberapa pengaplikasiannya. Jadi harus disesuaikan, harus diamati struktur mikronya, fotografi mikronya, dan tes destruktifnya. Nah, yang terakhir, studi ini membahas karya eksperimental mendasar dari masa depan akan dilakukan dengan semua karakteristik analisis bahan komposit. Saran dari saya setelah saya membahas jurnal ini yaitu perlu adanya penentuan jumlah karbon yang ditambahkan secara pasti. Jadi kan kalau misalnya pengaplikasiannya itu kan beda-beda, jadi sifat yang dibutuhkan juga beda-beda. Jadi harus adanya penentuan jumlah di mana karbon ini apabila ditambahkan berlebih akan memberikan sifat yang seperti apa, ataukah memberikan sifat yang lebih baik, ataukah yang mendapatkan sifat yang lebih buruk, kan kita tidak tahu. Jadi menurut saya harus adanya penentuan jumlah karbon. Yang terakhir yaitu penutup, di mana modul materi perkuliahan yang berkaitan dengan modul ini yaitu pada materi pertemuan 10 yang membahas mengenai komposit. Nah, di mana kita tahu bahwa pengertian komposit itu merupakan material yang terdiri dari dua atau lebih material yang berbeda dan memiliki sifat fisik atau kimia yang berbeda, yang dibuat menjadi struktur kompleks pada tingkat skala makro dan mikro. Menurut Michael P. Grover, komposit pada jenis paduan aluminium alloy LM25 dengan karbon masuk ke dalam kategori MMC, di mana pada MMC ini terdapat paduan logam dan penguat. Nah, kalau misalnya di dalam jurnal ini, paduan logam itu aluminium alloy LM25 dan penguatnya itu karbon. Pendapat saya mengenai jurnal ini, menurut saya jurnal ini tuh sudah bagus karena sudah membahas mengenai perpaduan antara aluminium alloy LM25 dan karbon. Nah, mereka juga ingin mengetahui adanya sifat yang ditimbulkan karena adanya penambahan karbon tersebut.
Nah, untuk kelemahannya itu sendiri kembali lagi kepada saran di mana harus adanya komposisi secara pasti karbon yang ditambahkan pada aluminium alloy 25 untuk mengetahui sifatnya secara pasti. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.